Bee Gees. The Bee Gees. Yeah, the Bee Gees. The Bee Gees. Aduh guys, kita lagi di The Bee Gees Podcast episode pertama bareng Bayu Munggaran dan juga Ica Karissa. Emang masalahnya kenapa namanya kudu The Bee Gees, kan ada gue. Lah, kalau masalahnya apa emang kalau ada lu? Udah cocok, emang lu juga punya biji. Emang lu laki? Oh iya juga. Salah. Emang lu cewek? Cewek gue. Oh cewek. Masa gue perlu lihat biji gue? Kan enggak. Lah, lu juga punya biji, beda tempat doang. Sangat spesifik sekali Anda. Eko Denny, lu dari di mana? Gue lagi di dalam rumah, lu di luar. gue tuh luar rumah banget. Gue sekarang lagi di Lier. Liar tuh di mana? Yang stasiun itu ya? Stasiun. Lu deket rumah gua, lu kesini aja biar jaringannya lancar. Gue tuh ya. Saking Kenapa lu berdua gak dijadiin satu? gue tuh ya saking niatnya bikin podcast Belum ya. nanti. Gue sampai bawa sound card, sampai bawa mikrofon seperti ini di warung kopi coy. Dan Sendiri. wifi-nya tethering dari HP gue. Dan ini sendiri. Nah, bentar lagi. Allahu Akbar. Bener kan gue bilang? Apa? Ya. Bukan gue bener. Apa tuh? Emang udah rada-rada bundir ya? Kuota lo habis itu, yang gratisan. Sorry. Kartu halo bos. Mau ngomongin radio apa dulu radio? Ngomongin apa? Radio aja, kan masih nyepet-nyepet radio untuk pertama deh. Gue juga masih kangen banget sama radio sih. Ngomongin mantan ya? Mantan radio. Enggak ngomongin Ica jaringan dia sekarang. Jaringan Ica sekarang. Emang lu punya mantan di radio, Eko Denny? Banyak. Masa sih? Ada yang kelas 3 SMA waktu itu coy. Ca, lu tahu nggak? Dana tuh mantan Eko. Wanjing. Dana tuh mantan Eko, udah jelas. Wanjing. Gimana lo nggak menanyakan perjalanan gue di radio yang mulai dari umur berapa? Gue pengen sombong doang. Oke. Sombongnya Emang lu dari umur ya? berapa emang di radio? Gue 16 coy. Lu 16 tahun. Gue dari 15 tahun coy. Udah 16 tahun. Skandal lagi. Nah. Astagfirullah. Skandal sama siapa sih, Cak? Kayaknya kita bongkar skandal Ica aja gimana kok? Boleh. Kalau skandal gue dibongkar, terus gue bisa masuk lagi, gak apa-apa. Kenapa sih jadi mau bahas apaan nih? Bingung banget gue. Anjing. Ini gara-gara bukan kami hidupkan di GKL ya. Gara-gara jadwalnya yang tidak bertemu dan gue heran tahu, anjir. Di GKL di Toba punya jam malam cuy. Jam malam di sini juga biasa balik jam berapa? Bilang serius jam malam apa maksudnya? Jadi kan awal kita janji di jam 9. Cuma akhirnya gue sama Mas Bait nggak bisa tepat waktu karena ada satu lain hal. Di jam 10 lah kita bisanya. Baru di GKL bilang gue jam malam cuy. Anjir. Curiga gue. Jam malamnya tuh apa? Ya dia udah nggak boleh beraktivitas, istirahat. Oh, baik. Sama lakinya, sama cowoknya. Positif thinking aja, besok mungkin ada lemburan pagi ya. Sabtu bos. Oh iya barangkali. Sabtu juga gue siaran bos. Gue udah bilang gak ada alasan, gue bilang besok tuh hari Sabtu. Tetep aja dia gak mau angkat telepon gue tadi. Telepon Eko aja gak diangkat tuh. Telepon tadi, Cak. Kami berdua curiga. Wah, jangan-jangan anaknya antara tidur sama nidurin anak orang. Nidurin anak orangnya cowok tapi. Wah, cowok. Tanya Mas Bayu deh. Dia yang ditidurin orang kali. Oh iya benar. Masih aja di Kekal ya. Di sini. Di Cirebon, di Toba. Masih gak tobat dia, apalagi ke Danau Toba kan, T-nya belum nyampe, jadi ya gak tobat dia. Cuma sampai BA doang. Iya lu masih nanggung. Itu menuju tes selanjutnya. Ngomong-ngomong tobat, pertobatan kalian itu sampai sejauh mana sih? Kalau Mas Baik kan sudah menikah, apakah pertobatannya setelah menikah? Atau lu Cak? Pertobatan lu tuh sampai mana sekarang? Apakah sampai? Wah Ica, tobat nanti 10 tahun lagi masih ngajakin gue ke versus nanti. Pancing versus. Astaga. Hahaha bro.
Enggak lah, gue gak main begituan coy. Untungnya aja. Pertanyaan gue, Cak, lu tuh tobat belum, Cak? Gue tobat tiap minggu. Karena tiap minggu gue ada pengakuan dosa coy di gereja. Jadi gue tobat tiap minggu. Ini solusi asli. Emang gue mau solusi tobat banget. dari apa? Enggak, ini solusi banget, solusi Apa banget. tuh? Berarti kok kita tiap minggu juga bisa ikutan tobat sama Ica tuh. Waduh. Pindah agama Iya. gue. Di gereja coy. Iya, kita ikut aja Iya, tobat di situ. siapa? Lu ngikut gue? Biar ada yang ngampunin dulu maksudnya. Baru setelahnya syahadat lagi ya? Iya. Yang penting hari Minggu ada yang ngampunin. Jadi, nah pokoknya berarti setiap hari Minggu lu bangunnya harus lebih pagi. Karena lu Ya, 2 kagak kali bisa. exchange tuh. Kagak bisa. Gue malam Minggu tuh, aduh. Cak, lu kan Apa? tiap minggu berarti tobat ya? Seberapa banyak dosa lu sih, Cak? Ya, dosa gue sih masih sebatas nyolong duit sama gue di atas kulkas sih. Sampai situ doang gue Eko Denny, gak nyampe kemana-mana. Ica main aman nih. Lepas aja, kita lepas, Ya. Cak. Iya nih, Ica Tobat main aman gue nih. apa nih? Tobat gue. Berarti Gue jadi emang- gugup nih. Gue diliatin 2 orang senior gue lagi dua-duanya. Oh, Kan berarti- kayak push ya gue. Berarti emang dia Ya, belum Gue bertobat. ngeliatinnya masih biasa loh, masih kayak gini. Gue berasa di push Gue ngeliatinnya halus begini baru nih. Cak. Ayo jawab. Halo. Serius ya. Tapi gue mau cerita dulu. Gue mau cerita dulu seketika Sok. saat gue udah keluar dari shelter yang hampir mau 2 tahun kali ya, kan gue udah mau cabut 2 tahun. Jadi gue mau cerita sekitar udah mau hampir 2 tahun inilah gue keluar dari dunia radio. Sebenarnya kangen banget coy. Gue kangennya tuh lebih kayak gue suka bingung aja gitu tiap gue siaran. Sebenarnya ya teman-teman, gue kalau siaran gue tidak mempersiapkan apa-apa. Seniorku ketika aku bridgingnya terlalu panjang, itu artinya aku tidak menyiapkan materi. Mohon maaf ya, selama ini aku jujur akhirnya sekarang aku tidak pernah menyiapkan materi kalau siaran coy. Jadi gue tuh Kamu bener-bener punya yang tidak baik. jujur. Eko Denny gimana nih? Lu denger cerita gue gak sih? Enggak, anjing. Sial, lu putus. Udah pengakuan. Serius. Kagak denger lagi. Elah. Iya, lu sebagai yang punya podcast pengen gue sebenarnya gue adalah penyiar yang tidak pernah menyiapkan konten gue saat siaran, apalagi gue siaran pagi jam 6 tuh gue gak pernah siapin konten dan materi apapun yang pengen gue bahas. Jadi kalau bridging gue lama itu artinya gue buntu, sedangkan gue gak mungkin ngomong cuma 30 detik 20 detik doang gitu untuk station ID dan say hi doang. Jadi kepada 2 seniorku aku minta maaf sekali. Ini kenapa dia yang mengakuan dosa sama kita ya? Terus abis itu, nah gue kangennya tuh ribet-ribet di situ ketika gue belibet sama adlibs. Abis itu gue suka salah klik lagu. Abis itu gue suka lupa muterin iklan, ya gitu-gitu sih. Gue kangen banget. Dan gue tuh merasa mempunyai kepuasan sendiri ketika kesalahan gue nggak diketahui oleh kalian. Iya, tapi radio lu yang gak akan kena malu kalau gitu ntar. Jadi kepada radio lamaku, aku meminta maaf atas semua kerugiannya. Terima kasih. Bentar. Pengakuan dosa nih kok Bentar, mampus Cak. lu kok. Laporin kok. Tar dulu. Barangkali klien lu ada yang marah. Enggak. Mungkin tar. itu adalah salah satu kesalahan gue ketika iklannya nggak di-play. Bukan. Enggak sih kalau kata gue. Bukan. Cak, radio lu yang mana? Kan bukannya 2 ya radio lama lu tuh ya? Gue tuh pertama tuh di DB itu gara-gara pas sekolah. Di mana emang? Lu sekolah di mana emang dulu? BPK Penabur bro. Tinggi gila bener. iman, ilmu, dan pelayanan. Itu gue gak tahu lagunya sebenarnya salah, cuman motonya itu. Nah, dulu tuh gue 2 tahun di DB, abis itu kelas 3 awal, zaman Enrico dulu baru cabut. Gue tuh sempat nanya, gue kepo gitu ke Enrico. Cuma masih ada nggak barangkali gue bisa gantiin lo gitu di shelter. Akhirnya gue masuk lah. Jadi lu dari sebelumnya udah Di kenal situ. Enrico? Gue dari sebelumnya udah kenal Enrico karena gue pernah nge-MC-in pas sekolah gue bikin festival band. Enrico tuh main jadi salah satu Gitarnya? peserta. Oh, gue kira jadi gitarnya dia. Ya elah Apa kasihan yang banget dipetik? tuh. Apa yang dipetik? Ya gitu lah Terus? awal permulaan gue masuk shelter. Akhirnya Ah. 2 bulan
2 bulan gue training, kayaknya 2 bulan gue training sama Mas Diki, akhirnya gue mendapatkan jam siaran itu adalah malam minggu. Emang kalau anak baru malah dikasih malam minggu ya coy? Oh iya, daripada gue kasih malam Jumat lu. Aduh, terima kasih. Malah gue sering siaran sahur 2 tahun gue tiap hari siaran sahur. Jadi dia tuh, Tipes Ya gue kadang-kadang. elah. jadi Karissa tuh korban. Tahu nggak, Cak? Iya. Gue iya lagi. Tahu nggak? Gue Apa? aja udah pindah-pindah radio bertahun-tahun. Pasti tiap tahun tuh gue kebagian siaran sahur. Orang siaran lebaran aja gue pernah Gue kok. mikir karena gue Kristen sendiri kali ya. Jadi ya udah deh gue memanfaatkan siaran sahur Diskriminasi itu. banget lu, Sarah, lu, Gue Sarah. dimanfaatkan. Ya tapi iya. beda orang gue Kristen sendiri. Ya tapi iya. Tapi Emang itu- gitu kalau di radio. Jadi apa ya? Ajas pemanfaatan coy. Buktinya gue nggak ada siaran sahur kan. Hahaha. Ya lupa. Enggak Gue kan dong. tahun ini kan nggak ada nih 2020 kagak ada siaran sahur nih. Nggak ada pandemi. Jujur lah kok Denny. Pandemi. Ada siaran sahur nggak? Nggak Oh ya ada. pandemi dulu ya. Pandemi, Iya, ngapain ada kebetulan siaran sahur? kebetulan pandemi, jadi terselamatkan lah. Walaupun nggak ada yang bisa siaran sahur juga aman lah. Aman lah ya. Siaran sahur pertama gue tuh gue tandem. Jadi gue nggak pernah siaran sendiri nih. Pasti ada aja Lu kalau siaran nggak sama di siapa? Ekal, Siaran sama siapa? di Ekal Suka, gue tuh suka. di rolling, gue di gangbang sama anak-anak kalau nggak sama Di Ekal, geng-beng. Goblok. Ijal Hamid sama Suta. Di rolling gue seminggu sama 3 laki asli bingung gak Allahu tuh gue. Akbar. Masya Allah. Sedep. Lu nggak bilang sih, kalau tahu emang lu yang siaran sahur, gue daftar biar rolling lu. Terus tuh ya kan gue kalau siaran pagi kan kadang-kadang emang malamnya gue nggak tidur kan. Ya lo siaran tuh gue tuh jam 3 masih semangat coy. Gue tuh ala-ala si pertama kali akhirnya gue selalu sahur selama sebulan penuh. Nah tapi bednya tahun kedua gue siaran sahur sendiri. Bingung nggak lo? Sendiri coy, sendiri. Gue cuma Enggak lah, sama kenapa Opik harus doang. bingung? Ya kenapa harus bingung, emang lu tumbalnya? Gue ngantuk man. Tapi pernah gue tinggalin 4:30 gue pulang. Ya Allah gue sepet banget coy. Asli. Wah parah banget. Mana ini, gue? Ini banyak banget pengakuan yang extended nih Iya kayaknya. sorry ya. Gue pernah seminggu terakhir tuh gue 4:30 atau enggak jam 5 kurang 15 gue cabut. Gue ngantuk banget. Untungnya itu siaran sahur tuh bukan jarang ya, nggak ada orang yang mantau, jadi ya bodo amat gitu kan, plus nggak ada iklan juga. Ya. Kalian di radio apa sih? Kok siaran sahur aja nggak punya iklan? Miskin sekali kalian ini. Harusnya punya markom gitu loh, yang powerful gitu, bisa menjual, dapat Markom event yang- lebaran, Betul. dapat event ngabuburit gitu. 2013 sampai Markom yang kayak 2016 itu bagus banget itu shelter. Gua rasa markomnya itu emang adalah- hebat waktu itu ya. Itu adalah kenapa gue pengen masuk shelter tuh. Oke. Pas Iya. zamannya Mas Bayu. Emang Siapa sih zaman-zaman Mas Bayu itu ada anak apa sih, event anjing? mulu. markomnya emang keren banget emang zaman itu sih. Oke bos. Gua Gue salut sih. gue masuk nih ya. Ya Allah. Acanginin dulu gue. Mana ya kagak ada. Gue kerjaan di studio terus. Mas, gua masih ingat Kagak ada tuh jalan kemana. ketika nonton Piala Dunia kan, gua sama lu sambil sahur gitu kan. Itu Oh iya ya, berapa waktu itu 2016 berarti ya? 2014 ya. Iya 14 ya, gila. Yang cuy. sama ini kan, sama Tabs kan? Iya, sama tabs Oh, kita. bener. Yang di famous teh ya. Yoi. Dulu sama orang Lu sama sahur orang di sosro famous. ya. Di famous coy. Ini kenapa ada yang Gokil. telepon? Kok ada telepon masuk ke sini sih, Bro? Lu connect WA kali. Oh iya bener, gue connect WA. Emang sekarang WA bisa telepon ya ke laptop? Enggak, maksudnya Ya, cuma notification-nya notif aja. Oke lagi Enggak, tapi ini bukan notification, ini masuk gue lagi kayak ada sibuk. telepon masuk gitu. Iya. Lo laptop lo apa sih? dia ada Asus. bukan Asus ROG yang harga 100 juta. Zirex. Anjir. Zirex. Zirex gak lo? Tahu nggak? Gue pakai laptop apa? Lo mau tahu? Fujitsu Oh. yang 2-in-1 yang bisa dibolak-balik gitu loh. Anjir gue gak tahu lagi. Gak masuk nih kalau bercanda-bercanda elektronik udah gagap gue. Ada elektronik anjing. Ca, lu mau terus apa lagi? Elektronik lagi bahasa gue. Apa? Lu mau mengaku dosa apa lagi? Karena kan lu kan seminggu sekali diampuni dosanya. Udah itu aja dosa gue, jangan banyak-banyak. Dari tadi gue doang nih yang ngomong, pegel.
Gue ceritain dosa gue paling berdosa dulu di radio. Zaman bandel-bandelnya nih ceritanya kan, zaman bandel-bandelnya terus berapa tahun yang lalu tuh, berapa tahun yang lalu. Biasa habis kumpul sama teman-teman itu kan suka rada bandel lah. Suka tiba-tiba gak sadar gitu loh. Oh, minum hilang. Oh, pernah nggak? Aduh. Minum pusing. Enggak. Pokoknya pokoknya gitulah. Terserah kalian berasumsi lah. Bukan. Intinya, Mas. Gua saksinya. Waktu malam itu ada lu ya? Ada gue. Lu masih inget kan? Iya, gue tahu. Eko saksi berarti bener ya, ada Eko nih. Gue lagi siaran, ya kan? Apa? Saking udah nggak kuat, mata gue melek, gue tidur. Itu mungkin ada sejam apa 1,5 jam tuh. Lo tidur di mana? Tahu lo? Asli. Gokil. Gue saksi ya. Aduh, Eko-nya juga tidur. Lu juga tidur kan kok? Tidur gua. Cuma di ruangan sebelah, iya kan? Tidur di tempat-tempat biasa take vokal. Iya. Produksi. Iya, nah itu kan gue ketiduran tuh, gue langsung gue sadar ya kan, gue kebangun, mak dead air gue 1 jam, 1,5 jam. Akhirnya ya udah, gue puterin lagu lagi ya kan, gue puterin lagu lagi karena udah kadung gue nggak open talk dari tadi, udah keburu dead air ya kan, ya udah gue puterin lagu aja, gue masukin playlist tuh sebanyak-banyaknya ya kan. Nah itu sampai kelihatan, oke, ini cukup sampai jam 12. Abis itu udah, pas gue sadar gue kira si Eko masih ada, si Eko udah nggak ada. Gue sadar jam berapa tahu nggak, Cak? 4:30 subuh. Hewan. Sekali nyari langsung gue bangun. Waktu itu gue udah nggak inget apa-apa dah. Pokoknya yang gue inget, gue cuma kebangun, gue cari kunci mobil gue ya kan, gue cari barang-barang gue, terus gue pulang. Ya kan? Besoknya datang telat. Padahal gue office hour. Gokil. Markom kita satu itu di tahun 2014 guys. Untung office hour lo 2014. Office hour lo kan kayak misalnya lo kesiangan terus bangun jam 12 terus lo nyampe kantor jam 1, pas ditanya abis dari mana aja, abis ke klien kan, gak mungkin lo bilang lo telat. Oh ya itu memang sudah rahasia umum di antara marketing. Kalau nggak telat ngatur gara-gara klien, ya pulang duluan gara-gara pengen ke klien. Padahal mah pulang gara-gara pengen klien terus tanya tidur ya. Itu kelakuan Eko Deni itu. Nah sekarang giliran lu kok, lu cerita dulu kok, ayo. Apa pengakuan dosa ya? Iyalah, pengakuan dosa lu selama di radio apa? Iya. Pengakuan dosa kan tadi udah banyak. Adalah apa ya? Gue ya. Oh itu dia benar, gue tuh salah satu orang yang yang paling memanfaatkan waktu cuy. Gue biasanya memanfaatkan waktu siang dengan penagihan klien atau janjian sama klien yang padahal sih kelar di jam 3 dong. Yep. Udah gue langsung balik kalau nongkrong. Gila cuy. Semoga Helmi Brown mendengar pengakuan biasanya Eko Deni ya. Jadi tau lah. Tapi kan Mas Helmi, hai Mas Helmi. Ya, tapi kan seenggaknya iklan achieve bro setiap bulannya. Oh iya. Alhamdulillah. Fokusnya. Lah emang gue dulu gak pernah achieve, gue achieve terus si anak paling kecil ini kan. Apa? Gue kan si anak bocah kecil ini kan. Jadi gue tuh pertama kali kerja ya shelter gitu. Akhirnya gue tuh sampai yang terheran-heran ternyata kantor tuh seperti itu ya. Misalnya lagi makan siang, tiba-tiba gue tuh pernah kalau nggak after 10 SOTR deh. Gue lihat nih, kan biasanya ada Mbak Gita selalu di meja, Mbak Okta di meja, anggap paling jauh-jauh ke depan. Eko Deni keluar emang katanya mau sholat, tapi baliknya ya ada setengah jam sejam dia nggak balik-balik. Pas gue udah mau kelar siaran after, baru keluar dia dari mobil pucak-pucak mata. Ternyata gue tahu dia memanfaatkan tidur di musola shelter. Itu kan kadang malah pas shelter ngucapin birthday gue kemarin kan sama adminnya ditulis The Man Who Can Sleep Everywhere. Bahkan gue juga bisa tidur di depan speaker klub malam yang lagi pencapaian ya Eko Deni. Itu pencapaian luar biasa bos. Tanya Yanes dah. Waktu itu lagi hotel shelter yang keberapa ya? Ya pasti Mixo itu tuh. Kayaknya ada gua deh itu lu tidur di depan situ kayaknya ya. Iya.
Yang pas di mixologi loh, Mas. Mixologi gue nggak ada, bukan mixologi berarti. Itu gue malah pas Six Aphrodite apa gitu. Six Aphrodite itu bukan mixologi, itu di Aston. Oh iya tuh. Ya pokoknya yang pas Osmosis. Osmo ya? Ya, gila gue tahu lagi. itu yang Tuh pas. kan. Bayangin berarti gue dari SMP emang gue lu udah tuh, tahu aduh. kalian ke osmosis ke Wih, mixo. tanya Mas Bayu, Mas. Kita berapa minggu Aduh. sekali, Mas? Ke Osmo, Mas, Dulu tuh 2014. kerjaan gue sama Eko tuh tiap minggu tuh, aduh, ngabis-ngabisin ini minuman di sana. Aduh, kita tuh nakal sejak dini, Bos. Nah makanya itu gue mau masuk shelter gara-gara itu tuh. Tapi nggak kebagian kan lo? Masuk Karena kontraknya udah habis. Iya sedih gue. Nangis gue. Aduh. Itu cuma ada di Markom Super Junior itu. Super Senior itu, Super Senior. Senior. Aduh. Anyway guys, ini kurang dari 30 detik lagi bakal udahan. Oke, thank you guys. Ya.